Halo, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis matrik. Sebelum kita ke jenis-jenis matrik, kita harus tahu dulu apa itu matrik. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sejarahnya tentang matrik? Nah, matrik itu dari Arthur Cayley, merupakan seorang ahli matematika berkebangsaan Inggris yang merupakan seorang pertama yang menemukan rumus matrik. Beliau lahir di Richmond, London, Inggris pada tanggal 16 Agustus 1821. Anak dari Henry ini dan Maria Antonia Dock. Pada awalnya matris hanya dibuat permainan karena tidak bisa diaplikasikan, tetapi pada tahun 1925, 30 tahun setelah Cayley meninggal, matris digunakan pada mekanika kuantum. Selanjutnya perkembangan sangat pesat dan digunakan dalam berbagai bidang. Nah, coba kalian perhatikan di sekitar kalian. Sebagai contoh, susunan di meja, susunan di lemari, posisi setelah berbaring di lapangan, susunan keramik lantai, dan lain-lain. Nah, tentunya kalian dapat melihat susunan tersebut dapat berupa pola baris atau kolom, bukan? Nah, bentuk susunan berupa baris dan kolom akan menunjukkan konsep matriks yang akan kita pelajari. Sebagai gambaran awal, coba kalian uraikan dan cermati. Tetapi harga tiket masuk suatu museum. Nah, kalau di sini terkenalnya Lawang Sewu ya. Ada golongan anak-anak dan dewasa, ada hari libur sama hari biasa. Nah, untuk anak-anak ini di hari libur itu 5.000 per tiketnya, terus untuk dewasa 15.000. Nah, untuk hari biasanya itu 3.000 untuk anak-anak, dewasa itu 10.000. Data tersebut dapat disajikan kembali tanpa harus di dalam tabel dengan cara menghilangkan kepala baris dan kepala kolom seperti berikut ini. Kepala kolom itu ke bawah, untuk baris itu samping. Jadi tanda itu bisa pakai siku, bisa pakai dalam kurung. Nah, ini ada kesalahan ketiga, jadi yang satu bisa pakai siku dalam kurung atau bisa pakai siku. Bentuk tersebut menunjukkan terdapat dua baris. Kenapa dua baris? Karena dari ke sampingnya itu ada dua, satu, dua. Kemudian ada dua kolom dari atas ke bawah, 1, 2. Nah, jadi ada dua baris dan ada dua kolom. Berdasarkan permasalahan nyata di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa itu matriks. Nah, matriks adalah susunan segi dari bilangan yang diatur berdasarkan baris dan kolom dan ditempatkan dalam bukalah matamu dan dilambangkan dengan saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa
40. Nah, harga sebungkus lumpia, sebungkus tahu bakso, dan sebungkus mochi berturut-turut yaitu 4.000, 3.000, dan 2.000. Nah, nanti kalian bahas tentang lumpia yang tadi ya secara berkelompok. Tapi sebelumnya, apakah itu tirakatan? Ada yang tahu nggak? Jadi tirakatan menurut KBBI itu menahan hawa nafsu dengan cara berpuasa atau berpantang. Namun, secara umum tirakatan adalah tradisi masyarakat Jawa dalam menyambut HUT Republik Indonesia. Biasanya tirakatan dilaksanakan dengan cara berkumpul bersama di masing-masing RT RW atau desa pada 16 Agustus atau malam hari sebelum 17 Agustus. Nah, ini tadi kita sudah bahas, jadi kita lanjut aja. Kita langsung ke jenis-jenis matriks. Ini ada beberapa jenis-jenis matriks. Yang pertama ini ada matriks 0. Langsung aja ya kita ke matriks 0. Nah, matriks 0 itu berarti di dalam kurung siku atau di dalam kurung itu isinya 0 semua. Ada yang odo 2 kali 3, ada yang odo 3 kali 3. Kalau odo 2 kali 3 itu berarti barisnya 2, kolomnya 3. Kalau odo 3 3 itu berarti barisnya 3, kolomnya 3. Terus, atau bisa yang lain ya. Jadi ini nggak harus 23 atau 33, bisa 22 juga bisa ya. Pokoknya nilainya itu 0. Untuk angkanya itu 0 semua. Kemudian kita ke matrik baris. Matrik baris yaitu matrik yang hanya mempunyai satu baris saja. Dan banyaknya kolom ini mempunyai odo 1 kali N. Nah, ini contohnya ya, ini barisnya 1, kolomnya 3. Nah, ini ya, barisnya 1, untuk kolomnya ada 3. Kemudian matriks kolom. Apa itu matriks kolom? Nah, matriks kolom itu matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Jadi kebalikannya dari matrik baris tadi ya. Kalau baris itu ke samping, kalau kolom itu ke bawah. Nah, matriks kolom yaitu matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja, maaf, dan banyaknya baris M mempunyai odo M kali 1. Ini contohnya kolom barisnya ada 3, kolomnya ada 1 ya untuk yang ini. Nah, kita lanjut lagi. Matriks persegi panjang. Apa itu matriks persegi panjang? Kalau matriks persegi panjang itu berarti seperti ini ya. Baris dan kolomnya itu berbeda, bisa ke bawah, bisa ke samping seperti ini. Nih ya, jadi banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom, mempunyai odo M kali N. Kemudian ada matriks persegi. Nah, matriks persegi ini tuh sama. Jadi kalau ini ada 5, otomatis barisnya 5, kolomnya juga 5 karena dia persegi, harus sama persis ya kolom dan barisnya. Nah, ini kan matriks persegi atau matriks bujur sangkar, yaitu matriks yang mempunyai banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, mempunyai odo N kali N. Nah, ini contohnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Nah, ini yang namanya matriks diagonal. 3, 2, 1. Nah, seperti itu ya untuk matriks diagonal. Kemudian ada matriks segitiga. Nah, apa itu matriks segitiga? Matriks segitiga itu ada 2. Jadi ada yang atas dan ada yang bawah. Nah, ini ya. Ini letaknya di sini. Jadi ini kurang ya, nanti saya edit lagi. Nah, ini untuk matriks yang bawah itu nolnya ada di bawah. Untuk matriks dia segitiga atas, maaf, saya ulangi lagi ya. Matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi N kali N dan semua elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi nilainya nolnya itu ada di bawah kalau yang di atas. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian untuk matriks segitiga bawah,
persegi N kali N, matriks persegi N kali N, dan semua elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Jadi, yang 0 itu terletak di atas, seperti ini ya. Kita lanjut lagi. Ada matrik identitas. Apa itu matrik identitas? Jadi matrik identitasnya itu matriks diagonalnya harus berangka 1. Jadi bisa odo 2 kali 2, bisa odo 5 kali 5, dan seterusnya. Pokoknya ini 1, 1, 1, dan yang lainnya serba 0. Nih ya, jadi matriks identitas itu yaitu matriks diagonal dengan ordo n kali n, dan semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Dinotasikan dengan huruf I. Biasanya itu kalau identitas itu dinotasikan dalam huruf I ya. Kita lanjut lagi. Oh, sudah ya. Jadi kali ini untuk pembahasannya sudah selesai. Jadi terima kasih banyak buat semuanya. Jangan lupa di like and share ya. Jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih. Bye-bye.